Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh saya bersyukur pada pagi hari ini bisa bersama-sama di tengah-tengah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi firman. Dan saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu, Pak Pur, juga Bapak dan Ibu dari Kak Pinta yang sudah menyongsong keluarga baru lewat putra-putri, dan selamat untuk mempelai baru. Ya, luar biasa capeknya, tetapi sukacita tampak selalu mengalir dalam wajah mempelai berdua, apalagi para orang tua rasanya plong ya. Mama, papa, papi ya sudah bisa mengantarkan anak-anak, dan kemarin legacy yang sudah diberikan kepada Mas Mike dan Mbak Pinta adalah hati yang takut kepada Tuhan. Wow, itu luar biasa karena itu kekayaan yang tidak ternilai. Pagi hari ini saya tidak sendirian saja, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi saya mengajak seorang suami yang selama ini saya rindukan kapan-kapan bisa hadir menyertai saya ya. Inilah suami saya yang ganteng, yang sangat mengasihi istri dan anak-anaknya. Sudah dalam ikatan perkawinan berapa tahun kita? 33 tahun kami bersama-sama. Inilah hasil karya Tuhan membentuk kami berdua supaya menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak sudah berkenan menemani saya, karena ini yang menjadi doa saya selama ini. Terima kasih. Iya. Pada pagi hari yang indah ini, saya ingin membagikan berkat firman mengenai Roh Kudus, penolong yang setia. Untuk bisa memahami apa peran dan pekerjaan Roh Kudus, ada baiknya saya menyampaikan dalam keutuhan untuk secara singkat dan sederhana kita akan mempelajari Allah Tritunggal. Ya. Banyak di antara kita barangkali ketika orang bertanya kepada kita, orang Kristen tuh Allahnya 3 ya? Itu bagaimana ceritanya? Mungkin banyak yang tidak bisa menjawab. Saya juga mengalami hal yang sama. Ketika saya SMA ada teman yang bertanya, Allah Tritunggal itu bagaimana sih? Saya tidak menjawab. Tapi pertanyaan saat itu yang saya tidak bisa menjawab mengusik seluruh kehidupan saya sampai saat ini. Sehingga saya terdorong untuk mempelajari sebetulnya Allah Tritunggal itu seperti apa. Karena ketika saya mempelajari banyak buku yang menceritakan tentang Allah Tritunggal, enggak mudeng ya saya. Ya. Padahal sesungguhnya firman Tuhan sedemikian jelas dan tegas dan sederhana sebetulnya menguraikan tentang Allah Tritunggal yang kita kenal sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan setelah kita akan mengenal Allah Tritunggal yang kita kenal dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya, kita selanjutnya akan melihat yang lebih spesifik lagi, apa sih pekerjaan dari Roh Kudus. Di dalam Alkitab mengenai Allah Tritunggal sesungguhnya telah dinyatakan baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Meskipun di dalam Perjanjian Lama tidak secara eksplisit menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah 3 pribadi yang adalah satu. Tetapi petunjuk-petunjuknya, manifestasinya, karyanya kita bisa lihat. Misalnya penggunaan kata ganti kita. Kita bisa jumpai dalam beberapa ayat. Misalnya di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita
menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak sendirian saja, tetapi Allah terdiri dari beberapa pribadi yang jamak, yang tidak tunggal, ya, dengan penggunaan kata kita, ya. Dalam bahasa Indonesia terbaku kata kita itu menunjukkan sesuatu yang jamak, ya, bukan sesuatu yang tunggal, kata kita. Kita juga bisa menjumpai dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 yang menyatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan mau pergi untuk kita? Ini beberapa petunjuk yang menunjukkan bahwa memang Allah yang kita sembah itu adalah pribadi yang majemuk. Hal yang berikutnya, manifestasi dari Allah Tritunggal, sesungguhnya secara jelas kita juga bisa jumpai secara per pribadi. Misalnya perwujudan Bapa. Kita bisa melihat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, saya tidak mengajak membuka bersama mengingat waktu. Kemarin saya diingatkan waktu saya 30 menit kurang lebih, ya, sehingga saya akan menggunakan sebaik-baiknya, ya. Ini waktu terus berjalan. Ya, di sana nanti kita akan melihat yang lanjut usianya, rambutnya putih seperti bulu domba, bajunya putih seperti salju, duduk di atas kursi yang rodanya terdiri dari api, kemudian di depannya mengalir sungai. Ya, ini kalau saya menangkap perwujudan Allah Bapa. Ketika saya menemukan ayat ini, kerinduan saya kepada Bapa, oh Bapa, Engkau memang Allah yang maha mulia, ya Allah yang luar biasa. Dan saudara-saudara yang kita kasih, Ibu Ros, ya, saya ketika selalu masuk sini itu selalu ingat beliau, karena setiap saya menyampaikan renungan itu biasanya Mami menjadi WL, ya, jadi beliau itu sangat lekat di hati saya. Dan saat ini beliau sudah bersama-sama dengan Bapa di surga, ya, yang mengalami kebahagiaan yang tentu belum pernah dialami selama di dunia, ya, sehingga kita terus bersyukur karena beliau sudah mendahului kita, tetapi kebahagiaan yang beliau alami melampaui kebahagiaan apapun yang ada di dunia. Inilah wujud dari Bapa. Wujud dari Roh Kudus juga dinyatakan dalam beberapa pasal yang pada masa itu dinyatakan sebagai malaikat Tuhan. Bagaimana ketika Musa bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan api yang menyala-nyala, bagaimana ketika Hagar dalam keadaan haus dijumpai oleh malaikat Tuhan yang memberinya air, dan ada banyak peristiwa kehadiran yang dimaknai sebagai kehadiran dari anak. Demikian juga perwujudan pribadi Roh Kudus itu kita bisa jumpai juga di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, Roh Allah melayang-layang. Itu sebagai perwujudan dari Allah Roh Kudus. Sehingga dalam perjanjian lama sekalipun secara eksplisit belum dijelaskan mengenai Allah Tritunggal, tetapi petunjuk dan karyanya kita bisa temui dalam beberapa ayat di perjanjian lama. Berbeda dengan kitab di perjanjian lama, di perjanjian baru sudah dieksplisitkan adanya 3 pribadi dalam Allah yang tunggal. Ya, misalnya kita bisa jumpai di dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang pertama, ayat yang ke-14. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi di perjanjian baru itu sudah secara eksplisit nyata bahwa memang Allah yang kita sembah itu berwujud dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kejelasan yang lebih lagi mengenai hubungan antara 3 pribadi ini jelas
disampaikan di dalam kitab Yohanes pasal yang 14 sampai pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31. Ketika Yesus menyampaikan pada masa-masa akhirnya dengan perikop Yesus menjanjikan penghibur. Di Yohanes 16 dinyatakan juga mengenai pekerjaan penghibur. Sesungguhnya dalam dua perikop ini kita menjadi sungguh sangat mengenali siapa sesungguhnya Allah dalam tiga pribadi yang kita sembah, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam dua perikop ini dijelaskan bahwa hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bahkan hubungannya dengan manusia dan bahkan penguasa dunia dinyatakan secara jelas dan tegas. Karena waktu saya tidak akan mengajak satu persatu, tetapi saya hanya ingin menyampaikan intisarinya bahwa keterhubungan antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berasal dari Bapa yang memiliki segala sesuatunya. Tetapi Yesus katakan segala yang dimiliki Bapa adalah milikku juga. Apa yang milik Bapa adalah milikku juga. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang aku sampaikan, firman yang aku sampaikan adalah yang ku dengar dari Bapa, adalah yang aku terima dari Bapa. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan Yesus menerima dan mendengar dari Bapa. Dan juga apa yang dilakukan oleh Yesus adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Bapa. Hubungan Yesus dan Roh Kudus disampaikan pada saat Yesus mau naik ke surga. Dia menyatakan bahwa sesaat lagi aku bersamamu. Aku akan pergi meninggalkan kamu, tetapi aku akan kembali kepada Bapa. Karena aku memuliakan Bapa. Dan aku akan mengutus penolong lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yang disebut sebagai Roh kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Roh Kudus adalah apa yang diterima dari Yesus. Apa yang disampaikan oleh Roh Kudus adalah apa yang didengar dari Yesus. Dari sini kita melihat Bapak Ibu sekalian bahwa dalam Allah Tritunggal sesungguhnya memang terdiri dari tiga pribadi. Tetapi masing-masing pribadi itu mempunyai keterhubungan satu dengan yang lain. Segala sesuatu yang dikatakan oleh Yesus berasal dari Bapa. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus adalah berasal dari perintah Bapa. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah perintah dari Yesus. Karena Yesus mengatakan aku akan meminta Bapa supaya Bapa mengirimkan penolong yang lain yang adalah Roh kebenaran. Aku akan mengutus dia. Dan sebagainya. Ya, jadi kita jelas ya bahwa Yesus menyampaikan segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu asalnya dari Bapa. Sedangkan Roh Kudus menyampaikan segala sesuatu berasal dan diterima dari Yesus. Yang mana Roh Kudus itu berasal dari Bapa yang diutus dalam nama Yesus. Dan Yesus katakan aku mengutus Roh kebenaran itu. Nah, sehingga dari sini kita bisa belajar bahwa pribadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang berasal dari Bapa yang diutus dalam nama Yesus. Dalam kehidupan keseharian kita, mungkin kita tidak terlalu familiar untuk melibatkan Roh Kudus. Ya, padahal sesungguhnya di dalam Roh Kudus itu ada perutusan yang berasal dari Bapa melalui Yesus. Hal yang kedua, ya saya berharap jemaat bisa menangkap ya keterhubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan bahkan keterhubungan dengan manusia di dalam dua perikop yang saya sampaikan tadi tentang pekerjaan penghibur
janji tentang penghibur dan pekerjaan tentang penghibur dengan jelas dinyatakan di sana. Barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintahku. Kalau seseorang itu mengasihi aku, Bapa juga akan mengasihi dia. Dan kami akan datang dan diam bersama-sama di dalam dia. Luar biasa. Dan secara khusus kita akan melihat bagaimana pekerjaan dari Roh Kudus, ya, supaya kita tidak merasa asing, ya, kalau selama ini kita berdoa kepada Bapa, kepada Yesus, tampaknya Roh Kudus ini hanya sebagai pribadi pelengkap, ya, pada sesungguhnya dia adalah pribadi yang berasal dari Allah Bapa sendiri dalam segala kuasanya, dalam segala kekuatannya. Kita akan melihat apa pekerjaan Roh Kudus seperti yang disampaikan oleh Yesus. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 dinyatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, jadi pekerjaan yang diberikan kepada Roh Kudus adalah satu, apa? Menginsafkan akan dosa. Yang kedua adalah akan kebenaran. Yang ketiga akan penghakiman. Satu persatu kita akan melihat dalam waktu yang cepat. Pekerjaan Roh Kudus yang pertama menginsafkan akan dosa. Ya, karena sesungguhnya Roh Kudus hakikatnya adalah kudus. Ya, maka Allah Roh Kudus ini enggak akan kompromi, enggak akan tahan dengan dosa. Pada saat hidup kita semakin dekat kepada Tuhan, sesungguhnya kita diberikan kepekaan, ya, untuk menyatakan dosa dalam hidup kita. Ya, pernahkah kita merasa hati nurani kita berbicara ketika kita melakukan sesuatu, dosa loh, sombong loh, tidak tulus loh. Saya sering mengalami, Bapak Ibu sekalian, ya, ketika saya melakukan dosa, semakin kita mempunyai kerinduan kepada Tuhan, kita ini bagaikan biji mata Tuhan. Ketika sesuatu yang tidak baik, yang kudus, yang dosa ada dalam hidup kita, itu Roh Kudus membunyikan alarmnya. Sombong loh, dusta loh, tidak tulus loh, alarm itu akan berbunyi. Ya, sama halnya ketika Ananias dan Safira mempersembahkan hasil penjualan tanahnya. Dia mengatakan ini loh hasil penjualan tanah, tetapi Rasul Petrus saat itu mengatakan, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Ya, karena Roh Kudus menunjukkan sesuatu yang salah. Roh Kudus menunjukkan sesuatu yang dosa. Ini pekerjaan yang pertama. Pekerjaan yang kedua, mengajarkan, membawa kita, mendidik kita pada kebenaran firman Tuhan. Ya, Roh Kudus akan mendidik dan mengajar kita kepada seluruh kebenaran. Bahkan dia juga akan mengingatkan segala firman yang sudah disampaikan dan bahkan mengingatkan segala sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang kedua, mengajar, mendidik pada seluruh kebenaran. Ya, sehingga kalau suatu saat kita merenungkan hidup kita, kita tidak ingat pada firman apa ya. Saya sering bertanya kepada Roh Kudus, Roh Kudus, saat itu engkau mengatakan apa ya? Roh Kudus, engkau pernah mengingatkan apa ya? Saya bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Ya, karena sesungguhnya pekerjaan Roh Kudus adalah mengingatkan kebenaran. Firman yang sudah pernah kita dengar akan selalu dia ingatkan. Dan bahkan juga menyampaikan segala sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu kita paham ketika Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, sesungguhnya kuasa itu akan datang
sesungguhnya Roh Kudus itu akan memberikan kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea dan Samaria. Pada saat Roh Kudus turun, kuasa Tuhan juga turun sehingga dimampukan murid-muridnya untuk mengabarkan kebenaran. Ya, kita mencatat bahwa pada saat murid-muridnya dibaptis oleh Roh Kudus, setiap kehidupan, setiap kesempatan yang dialami oleh murid-murid ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, menyampaikan firman Tuhan. Ya, sehingga setiap orang yang berkesempatan berjumpa dengan murid-murid Yesus diberitakan tentang kebenaran Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengingatkan, mengajar kepada kebenaran. Dan pekerjaan yang ketiga adalah akan penghakiman. Ya. Pekerjaan Roh Kudus untuk kita semua adalah mengingatkan penghakiman. Itu artinya Roh Kudus mengajar kepada kita, kepada satu kesadaran, kepada satu pemahaman bahwa segala sesuatu yang kita lakukan saat ini itu ada dampaknya loh di kehidupan yang akan datang. Kita harus melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab. Karena suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan di depan penghakiman. Ya, tetapi bagi orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat penghakiman itu adalah saat menerima hadiah. Ya, apakah saat penghakiman nanti kita akan memperoleh mahkota, 1 mahkota, 2 mahkota, dan hadiah-hadiah yang lain, atau tanpa mahkota? Itulah penghakiman bagi orang yang percaya di dalam Yesus sampai pada akhir hidupnya. Nah, sehingga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena Roh Kudus dikirim untuk menjadi penolong yang lain dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Allah Roh Kudus adalah Allah yang setia. Kalau kita menghadapi persoalan, mari libatkan Roh Kudus. Sebagaimana pesan Rasul Paulus, janganlah engkau mabuk oleh anggur, tetapi penuhlah selalu dengan Roh Kudus. Biarlah hidup kita, hari-hari kita selalu memohon dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh Kudus itu adalah menginsafkan hidup kita dari segala dosa. Ya, dosa itu enggak ada dosa yang besar dan dosa yang kecil. Dosa apapun yang membuat duka Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang berkenan meneropong hidup kita. Roh Kudus yang menunjukkan segala dosa-dosa kita. Ya, kita enggak perlu pakai topeng di hadapan Tuhan. Kita terbuka apa adanya. Kalau memang Roh Kudus menunjukkan sesuatu yang salah, sesuatu yang dosa, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan Dia adalah Allah yang setia dan adil pada saat kita mengakui dosa kita. Kita tidak hanya diampuni tetapi juga bahkan dikuduskan. Oleh sebab itu kalau Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, mengingatkan dosa kita, akui saat itu juga. Gak usah menunggu 1 hari kemudian, 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, kelamaan. Begitu Roh Kudus mengingatkan, dosa loh nak, akui saat itu juga. Pada saat kita duduk berdiri jalan, akui itu juga. Ya, Allah Roh Kudus itu kan 24 jam terbuka untuk kita. Ya, hotline-nya itu 24 jam. Ketika Allah Roh Kudus mengingatkan, mari kita akui dosa kita. Enggak hanya diampuni, tetapi juga disucikan. Ya, hidup kita ini mesti dari saat ke saat disucikan. Kalau kita lupa firman, mohon Roh Kudus, Allah Roh Kudus, di bagian firman mana ya? Engkau menyampaikan tentang apa ya? Dia melakukan apa yang menjadi pekerjaannya. Dan akan penghakiman berarti kehidupan kita ini, apapun yang kita lakukan, kita harus menyadari ada pertanggungjawaban yang harus kita lakukan. Ya, kalau kita mendoakan orang, ada yang menyakiti kita, ada yang menjahati kita, kita mungkin berdoa untuk anak kita, berdoa untuk suami kita, berdoa untuk keluarga kita, mohonlah penuhilah dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran, Roh Kudus adalah penghibur
Ya, biarlah Roh Kudus yang bekerja, mengerjakan orang-orang sehingga mereka datang kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkenan menyatakan isi hatimu. Betapa Engkau Allah satu-satunya yang layak kami sembah dan kami muliakan. Kami bersyukur Engkau sudah berkenan menjadi milik kami dan kami menjadi milik-Mu. Apa yang kami sampaikan terbatas, ya Bapa.